Kupermalukan suami dan pelakor di depan keluarga besar suami. Namun aku malah ditampar suami dan berkata, "Kelakuanmu seperti anak kecil yang tidak tahu sopan santun." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di ruang tamu rumah mertuaku terasa begitu pengap malam itu, seakan mencerminkan keadaan hatiku yang sesak. Aku, Dinda, berdiri di sudut ruangan dengan segelas jus jeruk yang tak kusentuh, mencoba terlihat tenang di tengah gemuruh obrolan dan tawa keluarga besar Mas Rio. Sejak pagi, aku sudah merasakan firasat buruk. Pertemuan keluarga ini seharusnya menjadi acara santai, tapi sejak seminggu terakhir, sikap Mas Rio yang menjauh dan seringnya dia menerima telepon diam-diam membuatku waspada. Aku mengamatinya dari kejauhan. Mas Rio, suamiku yang biasanya cuek dalam acara keluarga, kali ini terlihat begitu bersemangat. Dia terus saja melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Lalu, saat Nadia masuk dengan gaun merah menyala yang terlalu glamor untuk acara santai seperti ini, segalanya menjadi jelas. Wajah Mas Rio langsung berbinar. Aku melihat caranya menyambut Nadia, pelukan yang terlalu lama, bisikan di telinga, dan senyum yang tak pernah dia berikan padaku sejak lama. Perutku mual. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin aku salah paham. Tapi ketika bibiku mertua dengan bangga memperkenalkan Nadia sebagai rekan kerja Mas Rio yang berbakat, dan semua keluarga menyambutnya dengan hangat, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Nadia duduk persis di sebelah Mas Rio, dan aku melihat jarinya dengan sengaja menyentuh lengan suamiku. Dia tertawa lepas pada setiap lelucon Mas Rio, seolah-olah hanya berdua di dunia ini. Aku mencoba bergabung dalam percakapan, tapi setiap kali aku berbicara, Nadia dengan licik mengalihkan perhatian atau menjatuhkanku dengan komentar pedas yang dibungkus senyum manis. "Wah, Dinda, kok kurusan sekali akhir-akhir ini? Jangan-jangan stres ya?" Tanyanya dengan nada peduli, tapi matanya penuh kemenangan. Aku menggigit bibir. Keluarga Mas Rio memandangiku dengan kasihan. Bibi mertuaku bahkan berbisik, "Dinda, kamu harus lebih menjaga penampilan. Lihat Nadia, selalu segar dan cantik." Malam itu semakin tak tertahankan. Saat aku mengambil ponselku untuk memeriksa pesan, tanpa sengaja aku melihat notifikasi dari Mas Rio. Sebuah pesan dari Nadia yang berbunyi, "Aku kangen panasnya pelukanmu tadi. Kapan kita bisa bertemu lagi? Istrimu pasti tidak akan curiga." Dunia seakan berhenti. Darahku mendidih. Aku menatap Mas Rio yang sedang asyik bercanda dengan Nadia, dan tiba-tiba, semua rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan yang kupendam selama ini meledak. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri dan berjalan ke tengah ruangan. Suara riuh perlahan mereda saat semua mata tertuju padaku. "Kalian semua harus tahu," suaraku gemetar tapi penuh tekad. "Selama ini, Mas Rio berselingkuh dengan Nadia." Aku mengacungkan ponselku, memperlihatkan bukti pesan mesra itu pada semua orang. Ruang itu senyap. Nadia langsung pucat, sementara Mas Rio berdiri dengan wajah merah padam. "Apa yang kau lakukan, Dinda? Kau gila!" teriaknya. "Aku gila? Kau yang mengkhianati sumpah pernikahan kita," balasku. Suaraku pecah oleh tangis. Keluarga Mas Rio saling memandang dengan kaget. Beberapa mulai berbisik-bisik, tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, Mas Rio sudah melangkah mendekatiku. Pelak. Tamparannya begitu keras hingga aku terjatuh. Pipiku terbakar, dan kupingku berdenging. "Kelakuanmu menjijikan," raungnya, matanya penuh kebencian. "Seperti anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Kau pikir dengan mempermalukanku di depan keluargaku, masalah akan selesai?" Nadia, si pengecut, malah bersembunyi di belakangnya,
berpura-pura ketakutan. Aku menatap mereka berdua, suamiku yang sudah tak kukenal lagi, dan wanita yang dengan senang hati merusak rumah tanggaku. Malam itu, aku pulang dengan hati hancur. Tapi satu hal yang aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal perangku. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan menyusuri jalanan sepi dengan langkah gontai. Tubuhku masih gemetar akibat tamparan Mas Rio dan tatapan hina dari keluarga besarnya. Pipiku masih terasa panas, dan air mataku sudah mengering, meninggalkan bekas garam yang mengeras di kulit. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku masih mengenakan gaun yang kupakai untuk acara keluarga tadi. Kini kusut dan ternoda oleh air mata dan debu jalanan. Ketika sampai di depan rumah kami, rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempat bahagia selamanya, aku mendapati pintu terkunci. Aku mencoba membukanya dengan kunciku, tapi tidak bisa. Mereka sudah mengganti gemboknya. Aku mengetuk pelan, lalu semakin keras, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki dari dalam yang kemudian berhenti, seolah seseorang sengaja berdiri di balik pintu dan memilih untuk tidak membukakannya. "Mas Rio, tolong buka pintu," teriakku, suaraku parau. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak ada respon. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilannya langsung ditolak. Aku mengirim pesan, tapi muncul tanda centang biru yang tidak pernah dibalas. Aku terduduk di teras, memeluk lututku, mencoba menahan isak tangis yang ingin kembali meledak. Bagaimana bisa seseorang yang pernah bersumpah mencintaiku, yang pernah berjanji akan melindungiku, kini mengusirku seperti sampah? Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari Mas Rio. "Pulanglah ke orang tuamu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Besok akan kuatur pengambilan barang-barangmu." Aku menatap layar ponselku, tidak percaya. Ini bukan lagi tentang perselingkuhannya. Ini tentang penghinaan, tentang penghapusan segala kenangan kami. Aku tidak punya pilihan. Orang tuaku tinggal di luar kota, dan aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Aku akhirnya memesan taksi online menuju hotel murah di pusat kota. Tempatku merenungkan nasibku yang berubah dalam semalam. Di kamar hotel yang lembab itu, aku menatap langit-langit kosong, mencoba memproses segala yang terjadi. Kenangan-kenangan buruk bermunculan, senyum sinis Nadia, tamparan Mas Rio, dan tatapan keluarga besarnya yang seolah berkata, "Kau memang tidak pernah pantas untuk kami." Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai menyala di dalam diriku. Amarah yang membara, tekad yang mengkristal. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka laptopku. Aku masih punya akses ke rekening bank kami yang jarang digunakan Mas Rio. Aku memindahkan separuh dari saldo itu ke rekening pribadiku, uang yang cukup untuk bertahan beberapa bulan. Ini bukan pencurian, pikirku. Ini hakku. Aku yang selama ini mengatur keuangan rumah tangga, aku yang mengorbankan karierku untuk mendukungnya. Kemudian, aku membuka media sosial Nadia. Aku mulai menyelidiki setiap celah kehidupannya, tempat kerjanya, teman-temannya, bahkan mantan kekasihnya. Aku juga mengingat-ingat percakapan Mas Rio yang pernah kudengar, tentang bisnis keluarganya yang tidak sebersih yang mereka pamerkan. Di tengah malam yang sunyi, dengan mata merah karena kurang tidur tapi penuh tekad, aku membuat daftar. 1. Bukti perselingkuhan. Aku butuh lebih banyak bukti selain pesan singkat itu. 2. Skandal keluarga Mas Rio. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. 3. Kelemahan Nadia. Tidak mungkin dia sebersih yang terlihat. Aku menyimpan daftar itu di notes ponselku, lalu menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi hotel. Wajah yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang penurut, yang diam saja ketika disakiti. "Kalian akan menyesal," bisikku pada bayanganku sendiri. Besok pagi, aku akan mulai melangkah. Pertama, mengambil barang-barangku dari rumah itu. Kedua, mencari tempat tinggal sementara. Dan ketiga,
yang paling penting, merencanakan pembalasan yang sempurna. Matahari pagi menyinari wajahku melalui tirai tipis kamar hotel, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Tubuhku terasa berat, seperti baru saja bertarung dalam pertempuran sengit. Aku mengusap wajahku, mencoba menghilangkan sisa-sisa kelelahan dan kesedihan yang masih melekat. Ketika pandanganku mulai fokus, aku melihat laptopku masih terbuka di samping tempat tidur. Layarnya menunjukkan foto-foto Nadia dan Mas Rio yang sempat kusimpan sebagai bukti. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke kamar mandi. Air dingin yang mengalir di wajahku terasa seperti tamparan kedua, menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang dulu penuh cinta kini dipenuhi kegelapan. Bibir yang dulu sering tersenyum kini mengeras dalam garis lurus. Dinda yang baru, bisikku pada bayangan itu. Dinda yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diperlakukan seperti sampah. Setelah mandi dan mengenakan pakaian sederhana, jeans dan kaos yang kubawa dalam tas kecil, aku memeriksa ponselku. Mas Rio mengirim pesan singkat. Barang-barangmu sudah dikemas. Ambil jam 10 pagi. Aku tidak akan ada di rumah. Pesan itu membuat napasku tersendat. Tidak hanya mengusirku, dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertemu langsung. Aku menghela napas panjang, lalu membalas dengan dingin. Baik. Saat tiba di rumah kami, atau lebih tepatnya, rumahnya sekarang, aku disambut oleh pembantu rumah tangga yang selama ini bekerja untuk kami. Mbak Sari membukakan pintu dengan wajah penuh simpati. Ibu Dinda. Ucapnya pelan, seperti tak tahu harus berkata apa. Aku memaksakan senyum kecil. Aku hanya mengambil barang-barangku. Mbak, jangan khawatir. Rumah yang dulu terasa hangat dan ramah kini terasa asing. Beberapa foto kami sudah dilepas dari dinding, meninggalkan bekas-bekas pucat di tembok. Barang-barang pribadiku sudah dikemas dalam kardus-kardus besar. Seolah-olah sejarah pernikahan kami bisa dihapus begitu saja. Aku berjalan ke kamar tidur, dan di sana, di atas tempat tidur yang dulu kami bagi, tersimpan sebuah kotak perhiasan kecil, hadiah pernikahan dari ibuku. Aku membukanya perlahan. Isinya masih utuh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalung mutiaraku. Hadiah ulang tahun pertamaku dari Mas Rio, hilang. Aku menelusuri setiap sudut kamar, memeriksa laci-laci, tapi kalung itu benar-benar raib. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada foto Nadia di media sosial beberapa hari yang lalu. Dia mengenakan kalung mutiara yang persis sama. Darahku mendidih. Mbak Sari, panggilku, mencoba menahan amarah. Apakah ada orang lain yang masuk ke kamar ini selain Mas Rio? Mbak Sari tampak gugup. Beberapa hari yang lalu, Mas Rio membawa, Nadia ke sini. Mereka masuk ke kamar sebentar. Itu lebih dari cukup untuk memastikan apa yang terjadi. Aku mengatupkan gigi. Tidak hanya mengambil istri, dia bahkan mencuri hadiah berharganya. Dengan gerakan cepat, aku mengambil semua dokumen pentingku, sertifikat, paspor, dan beberapa surat berharga lainnya, yang selama ini kusimpan rahasia di balik lemari pakaian. Aku juga tidak lupa mengambil hard drive eksternal yang berisi cadangan data-data pribadi dan foto-foto kami. Siapa tahu, itu bisa berguna nanti. Ketika aku hendak pergi, mata Mbak Sari berkaca-kaca. Ibu Dinda, Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku sedih melihat ini semua. Aku memegang bahunya. Ini bukan salahmu, Mbak. Tapi tolong, jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang penting, apapun itu, bisakah kamu memberitahuku? Dia mengangguk pelan, dan aku tahu aku masih punya sekutu di tempat ini. Saat aku keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, aku tidak menoleh. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah tekad baja yang mengeras di dalam dada. Di dalam taksi yang membawaku pergi,
Aku membuka laptopku dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku masih punya beberapa koneksi dari pekerjaan lamaku di bidang marketing. Mungkin ada yang bisa membantuku mendapatkan pekerjaan sementara. Selain itu, aku juga mulai memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak bukti perselingkuhan mereka. Sesuatu yang bisa kugunakan untuk menghancurkan reputasi mereka berdua. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Halo. Dinda, suara di seberang sana terdengar familiar. Ini Aldo. Aldo Wijaya. Kita pernah bertemu di acara keluarga Rio beberapa bulan lalu. Aku mengernyit. Aldo, adik tiri Mas Rio yang jarang dibicarakan dalam keluarganya. Ya, aku ingat. Ada apa? Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Rio. Dan aku pikir kita perlu bicara. Aku punya informasi yang mungkin kamu butuhkan. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini kesempatan yang tidak terduga? Baik, jawabku, mencoba menahan antisipasi yang tiba-tiba membanjir. Kapan dan di mana? Kafe yang dipilih Aldo terletak di sudut sepi sebuah mall di pusat kota. Tempat ini jauh dari keramaian, dengan pencahayaan redup dan meja-meja kayu gelap yang memberikan kesan tertutup. Aku duduk di sudut paling belakang, jari-jariku tak henti mengetuk permukaan meja. Setiap detik menunggu terasa seperti penyiksaan. Apa yang bisa Aldo ketahui? Dan mengapa dia ingin membantuku? Ketika Aldo akhirnya muncul, penampilannya jauh berbeda dari kesan terakhirku saat bertemu di acara keluarga Mas Rio. Rambutnya yang dulu rapi kini sedikit berantakan, matanya sembab seperti kurang tidur, dan pakaiannya, meskipun masih rapi, tidak lagi memiliki kesan perfeksionis seperti dulu. Dia mengangguk kecil padaku sebelum duduk. Tangannya segera memegang gelas kopi hitam yang sudah menunggu di atas meja. Maaf terlambat, ucapnya. Suaranya lebih dalam dari yang kuingat. Aku harus memastikan tidak ada yang mengikutiku. Aku mengerutkan kening. Mengikutimu? Apa maksudmu? Aldo menatapku dengan serius sebelum menurunkan suaranya hingga hampir seperti bisikan. Keluarga kita, keluarga Rio, bukan seperti yang mereka tampakkan, Dinda. Selama ini mereka membangun image sempurna, tapi di balik itu semua, ada banyak kebusukan. Dadaku berdebar kencang. Aku menyesap teh hangatku untuk menenangkan saraf yang tegang. Apa yang kau maksud? Dia menghela napas panjang, seolah mempertimbangkan seberapa banyak yang bisa dia ungkap. Aku yakin kau sudah merasakan sendiri bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak sesuai dengan standar mereka. Tapi apa kau tahu bahwa ayah Rio, Pak Handoko, selama ini punya anak di luar nikah? Aku nyaris tersedak. Apa? Aldo mengangguk pelan, matanya terus memindai sekeliling seperti takut ada yang mendengarkan. Bukan hanya satu, Dinda, 3. Dan yang paling ironis, salah satunya adalah anak dari mantan asisten rumah tangga mereka, yang dipecat 10 tahun lalu karena mencuri. Dia membuat tanda kutip di udara. Padahal, dia diusir karena hamil. Informasi itu seperti petir di siang bolong. Aku teringat betapa keluarga Mas Rio selalu membanggakan kesetiaan dan moral tinggi mereka. Mereka bahkan sering mencelaku karena tidak cukup taat pada tradisi. Bagaimana kau tahu semua ini? Tanyaku, mencoba menahan getaran di suaraku. Karena aku salah satu korban hipokrisi mereka, jawabnya datar. Tapi ada kepahitan yang dalam di balik kata-katanya. Aku bukan anak kandung Pak Handoko. Ibuku adalah istri kedua yang tidak pernah diakui. Selama ini mereka membiarkanku ikut acara keluarga hanya untuk menjaga penampilan. Tapi aku tidak pernah dapat bagian yang seharusnya, termasuk saham di perusahaan keluarga. Aku memandangnya dengan pandangan baru. Selama ini, Aldo selalu terlihat seperti bagian dari mereka. Sopan, kaya, dan terhormat. Tapi ternyata, di balik itu semua,
Dia adalah orang buangan seperti diriku. Dan kenapa kau memberitahuku ini? Tanyaku perlahan. Kali ini, Aldo tersenyum. Senyum pertama sejak dia tadi. Karena aku melihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan aku tahu kau punya alasan yang sama denganku untuk membongkar kebusukan mereka. Matanya berbinar. Aku punya dokumen-dokumen. Bukti-bukti. Tapi aku butuh seseorang yang punya akses ke dalam. Seperti yang pernah kau miliki. Aku menelan ludah. Ini lebih dari yang kuharapkan. Apa yang kau inginkan dariku? Informasi apapun yang masih bisa kau dapat tentang Rio dan ayahnya. Rekaman percakapan, email, apapun. Dia menunduk, lalu mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jasnya. Dan sebagai tanda good fight, ini untukmu. Aku menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Apa isinya? Daftar transaksi mencurigakan dari perusahaan keluarga selama 5 tahun terakhir. Dan dia berhenti sejenak, foto-foto Rio dan Nadia di hotel yang mungkin bisa kau gunakan. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah senjata yang tidak terduga. Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Aldo tiba-tiba menegakkan badan, matanya waspada. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Bisiknya cepat. Ada seseorang yang mengawasi kita. Aku hampir menoleh, tapi dia menghentikanku dengan pandangan tajam. Jangan lihat. Dia mungkin anggota keamanan perusahaan ayahku. Aku akan pergi duluan. Hubungi aku lewat nomor ini saja. Dia menyelipkan selembar kertas ke tanganku sebelum berdiri dan pergi begitu saja. Meninggalkanku dengan segudang pertanyaan dan flash disk yang mungkin berisi kunci pembalasan dendamku. Setelah Aldo pergi, aku menunggu 10 menit sebelum beranjak. Saat berjalan ke toilet, aku melihat seorang pria berbaju hitam duduk tidak jauh dari meja kami tadi. Matanya terus mengawasiku. Aku pura-pura tidak menyadari, tapi seluruh tubuhku bergetar. Di dalam toilet, aku mengunci diri di bilik dan menekan dada yang sesak. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Aku tidak hanya berurusan dengan perselingkuhan Mas Rio, tapi dengan jaringan kebohongan keluarga besar yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan sekarang, aku memiliki senjata untuk melawan. Malam minggu di kafe mewah itu seharusnya menjadi waktu bersantai bagi kebanyakan orang. Tapi bagiku, setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang disengaja. Aku menyelinap di balik tirai tanaman hias di sudut ruangan, tangan menggenggam ponsel dengan kuku yang nyaris menusuk kulit telapak. Dari balik daun-daun palem buatan itu, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Mas Rio dan Nadia duduk berdampingan di meja paling strategis di tengah ruangan, seolah ingin semua mata memandang mereka. Nadia mengenakan gaun merah yang terlalu ketat untuk acara santai. Warnanya menyala seperti peringatan bahaya. Setiap kali dia tertawa, kepalanya dengan sengaja menjatuhkan diri ke pundak Mas Rio. Tangannya yang bergerak liar sesekali menyentuh lengan suami, mantan suamiku, dengan kepemilikan yang membuat perutku mual. Yang paling menyakitkan adalah cara Mas Rio menanggapi. Dia membiarkan itu semua. Bahkan sesekali mencium kening Nadia dengan kelembutan yang dulu hanya diperuntukkan bagiku. Aku memeriksa lagi pengaturan ponselku, memastikan mode rekam video berjalan dengan baik. Dari posisiku yang tersembunyi, aku bisa menangkap setiap sudut meja mereka dengan jelas. Ini bukan lagi tentang bukti perselingkuhan. Itu sudah jelas. Ini tentang mengumpulkan bahan untuk rencana besarku. Tiba-tiba, seperti merasakan tatapanku, Nadia menoleh ke arahku. Aku membeku, darah berdesir kencang di telinga. Tapi untungnya, pandangannya hanya melayang di atas kepalaku sebelum kembali ke Mas Rio. Sayang, suara Nadia terdengar jelas meski dengan volume sedang. Kapan kita bisa pindah ke rumah itu? Aku tidak tahan lagi tinggal di apartemen kecilku. Mas Rio tertawa. Suaranya yang dalam dulu selalu membuatku merasa aman. Sekarang terasa seperti pisau tumpul yang menggerogoti tulang rusukku. Sabarlah,
Nadi. Proses perceraian dengan Dinda belum selesai. Aku tidak ingin dia menuntut lebih. Nadia mengerutkan hidungnya yang sempurna. Hidung yang mungkin menghabiskan puluhan juta untuk bisa seimbang sempurna seperti itu. Tapi kan sudah jelas dia yang gila dan memalukan keluargamu. Apa susahnya mengusir dia saja? Aku menahan napas. Mas Rio menghela napas, meminum anggurnya sebelum menjawab. Kau tahu aturan keluargaku. Semua harus berjalan sesuai prosedur. Tapi jangan khawatir. Dia menepuk tangan Nadia. Rumah itu akan segera jadi milik kita. Aku sudah mengatur semuanya. Setiap kata mereka seperti bensin yang disiram di atas api amarahku. Rumah kita? Rumah yang kudesain setiap sudutnya dengan cinta? Rumah tempat aku melewatkan malam-malam panjang menungguinya pulang kerja? Sekarang akan diberikan pada si pelacur berwajah boneka ini? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Aldo. Jangan lakukan apa-apa yang gegabah. Ingat rencana besarnya. Aku sudah dapat dokumen yang kau minta. Bertemu besok. Aku menatap pesan itu lama, mencoba menenangkan diri. Aldo benar. Ini bukan saatnya untuk emosi. Tapi ketika aku mengangkat pandangan lagi, pemandangan di depan membuat darahku benar-benar mendidih. Nadia sekarang duduk di pangkuan Mas Rio. Tangannya meremas rambut pendek suamiku yang dulu selalu kusisir rapi. Dan yang paling menghancurkan, dia memakai kalung mutiaraku. Kalung pemberian Mas Rio di ulang tahun pernikahan pertama kami, yang hilang saat aku mengambil barang-barangku. Kau suka hadiah ulang tahunmu, sayang? Mas Rio bertanya sambil memainkan mutiara di leher Nadia. Tentu saja. Apalagi karena ini dulunya milik si gila itu, jawab Nadia sambil tertawa. Aku senang bisa mengambil sesuatu darinya. Mata mereka kemudian bertemu, dan mereka berciuman, dengan penuh gairah, seolah tidak peduli siapa yang melihat. Seketika itu juga, seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin berlari ke meja mereka, menjambak rambut Nadia, memukul wajah Mas Rio sampai dia ingat sumpah pernikahan kami. Tapi alih-alih melakukannya, aku malah menekan tombol rekam lebih kuat, memastikan setiap detil adegan mesum ini terekam dengan sempurna. Karena aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat mereka menderita. Dan yang terpenting, aku akan mengambil kembali semua yang mereka curi dariku. Satu persatu. Pukul 3.17 dini hari, aku masih terjaga di depan laptop, mata merah karena kelelahan tapi pikiran terjaga oleh adrenalin yang terus mengalir deras. Video yang kurekam tadi malam berjalan lancar. Gambarannya jernih, suaranya jelas. Bahkan ekspresi wajah Mas Rio dan Nadia yang penuh kepuasan diri terlihat sempurna dalam setiap frame. Aku memutar ulang bagian saat Nadia dengan bangga memamerkan kalung mutiaraku. Suaranya yang melengking penuh kemenangan saat menyebutku, si gila. Setiap kali mendengarnya, dadaku terasa sesak oleh amarah yang terpendam, tapi kali ini, amarah itu kutransformasikan menjadi bahan bakar untuk rencanaku. Aku membuka file dokumen dari flash disk Aldo, mempelajari setiap detail transaksi mencurigakan perusahaan keluarga Mas Rio. Angka-angka itu berbaris rapi di spreadsheet, tapi cerita yang mereka tunjukkan jauh dari rapi. Ada transfer dana besar ke rekening offshore, pembelian properti atas nama orang lain, bahkan laporan keuangan yang di-markup untuk menutupi penggelapan dana. Ini bukan sekadar pelanggaran etik. Ini kejahatan finansial yang bisa menghancurkan reputasi keluarga mereka selama beberapa generasi. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Mbak Sari, pembantu rumah tangga kami dulu. Bu, tadi malam Mas Rio dan Nadia menginap di rumah. Mereka tidur di kamar ibu. Aku lihat Nadia pakai baju tidur ibu yang biru. Jemariku menggenggam ponsel terlalu kuat sampai knukleku memutih. Mereka tidak hanya mencuri rumah dan perhiasanku. Sekarang mereka mencuri bahkan hal-hal paling personal sekalipun.
Baju tidur biru itu adalah hadiah ulang tahun dari almarhum ibuku, satu-satunya peninggalan yang kubawa dari kampung halaman. Aku mengetik balasan dengan jari-jari yang gemetar. Mbak, bisakah kau membantu aku? Aku butuh foto-foto aktivitas mereka di rumah. Terutama jika mereka membicarakan bisnis atau bertemu orang penting. Balasannya cepat datang. Aku tidak berani ambil foto, Bu. Tapi aku bisa catat apa yang mereka bicarakan. Tadi Nadia bilang mau renovasi kamar ibu, buang semua barang ibu. Napasku tersendat. Renovasi? Membuang semua barangku? Aku menatap dinding kosong di apartemen sementaraku, mencoba membayangkan rumah yang dulu kujaga dengan cinta itu diobrak-abrik oleh tangan-tangan Nadia. Lemari buku yang kucat sendiri, dapur tempat aku belajar memasak hidangan kesukaan Mas Rio, taman kecil tempat kami dulu minum teh di pagi hari. Semua akan dihancurkan, dihapus seperti aku tidak pernah ada. Dengan gerakan cepat, aku membuka media sosial Nadia. Akun Instagramnya penuh dengan foto-foto terkini. Dia di restoran mewah, di spa eksklusif, bahkan di dalam mobil baru Mas Rio. Tapi yang menarik perhatianku adalah unggahan 3 jam yang lalu. Foto close-up wajahnya dengan caption, "Bersyukur dapat pria yang memberiku segalanya, hati merah 2 move on to better things." Aku memperbesar foto itu. Di latar belakang, terlihat sedikit bagian meja kerja Mas Rio di rumah kami. Dan ada setumpuk dokumen terbuka di sana. Dengan tool edit foto, aku memperbesar dan menajamkan gambar. Tidak jelas sepenuhnya, tapi aku bisa membaca bagian header dokumen itu. Laporan keuangan PT Sentosa Abadi Triwulan 2 2023, konfidensial. Jantungku berdebar kencang. Ini lebih dari yang kuharapkan. Aku segera menelepon Aldo. Kau tahu tentang laporan keuangan triwulan PT Sentosa Abadi? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Suara Aldo di seberang terdengar mengantuk tapi langsung waspada. Bagaimana kau tahu tentang itu? Itu dokumen internal yang seharusnya tidak beredar di luar perusahaan. Nadia memposting foto dengan dokumen itu terbuka di belakang. Jawabku sambil mengirimkan screenshot padanya. Ini bisa jadi bukti bahwa mereka membocorkan informasi perusahaan. Aldo diam sejenak. Dinda, ini lebih besar dari yang kita kira. Laporan itu berisi data penggelapan dana proyek tol yang sedang diselidiki KPK. Jika ini bocor, keluarga Mas Rio akan hancur. Selesaikan kalimatnya dengan suara datar. Kami berdua diam, menyadari besarnya senjata yang tidak sengaja jatuh ke tangan kita. Tiba-tiba, rencana balas dendam pribadiku berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengguncang pilar-pilar kekuasaan keluarga itu. Sebelum mengakhiri telepon, Aldo berbisik, "Jangan buru-buru mempublikasikan ini. Kita perlu rencana yang lebih matang. Aku akan menghubungi temanku di media." Setelah menutup telepon, aku memandangi foto itu lagi. Tiba-tiba, semua rasa sakit dan kemarahanku menemukan bentuk baru. Tidak lagi berupa amarah yang membabi buta, tapi tekad dingin yang terfokus. Aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak peristiwa pesta keluarga itu. Nadia mungkin berpikir dia sudah menang dengan memamerkan hubungan barunya. Mas Rio mungkin yakin dia bisa menghapusku dari hidupnya begitu saja. Tapi mereka tidak menyadari, dengan memposting foto sembarangan itu, Nadia baru saja memberikan senjata pamungkas ke tanganku. Dan aku tahu persis bagaimana akan menggunakannya. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika aku duduk di sebuah warung kopi kecil di bilangan Kuningan, menatap layar laptop dengan mata yang masih perih karena kurang tidur. 3 hari telah berlalu sejak aku menemukan dokumen rahasia di foto Nadia, dan selama itu pula aku dan Aldo bekerja tanpa henti menyusun strategi. Dinginnya AC warung kopi menusuk tulang-tulangku, tapi tidak semembeku perasaan hatiku saat melihat notifikasi di layar laptop. "Artikelmu sudah terbit." Pesan Aldo muncul di sudut layar, disertai sebuah tautan. Jari-jariku yang kaku mengetuk trackpad,
membuka link tersebut. Sebuah portal berita ternama memuat artikel investigasi dengan judul menohok, eksklusif. Bocoran dokumen tunjukkan penggelapan dana proyek jalan tol oleh konglomerat terkenal. Foto keluarga Mas Rio, termasuk ayahnya yang sombong itu, terpampang jelas di samping artikel. Aku menggulir layar perlahan, menikmati setiap kata yang tertulis. Artikel itu mengungkap dengan rinci bagaimana perusahaan keluarga Mas Rio telah mengalihkan dana proyek jalan tol senilai ratusan miliar ke rekening offshore. Yang membuatku tersenyum puas adalah kutipan dari dokumen rahasia yang sengaja kami sertakan. Pencairan dana tidak sesuai peruntukan harus disetujui oleh Direktur Utama, Handoko Wijaya, dan Bendahara Perusahaan, Rio Wijaya. Nama Mas Rio tercantum hitam di atas putih. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Suaraku sengaja kubuat datar. Dinda, kau tahu apa yang kau lakukan? Teriak Mas Rio di seberang sana. Suaranya parau dan penuh kemarahan yang tak terbendung. Keluargaku diserang media karena artikel itu. Ayahku sudah dipanggil KPK. Aku membiarkan dia menggantung beberapa detik, menikmati kepanikannya. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Rio. Apa hubunganku dengan bisnis keluargamu? Jangan berpura-pura bodoh, raungnya. Aldo bilang kau yang memberikan dokumen itu ke reporter. Aku menekan bibirku agar tidak tertawa. Aldo memang teman baik seorang jurnalis investigasi. Tapi tentu saja dia tidak akan mengakuiku begitu saja. Rio, kau salah alamat. Mungkin kau harus bertanya pada Nadia yang ceroboh memposting dokumen rahasia di Instagram. Suara di seberang tiba-tiba senyap. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat saat menyadari kesalahan fatal kekasih barunya. Tidak mungkin. Gumamnya lemah. Ya, Rio. Foto Nadia tanggal 12 kemarin, pukul 20.37 waktu Indonesia Barat. Pose close-up dengan dokumen, laporan keuangan PT Sentosa Abadi Triwulan 2 2023, konfidensial, terbuka di belakang. Aku menyebutkan detailnya dengan akurat, seperti jaksa yang membacakan dakwaan. Kau tahu, untuk orang yang menganggapku gila, kalian berdua cukup ceroboh. Dia mengeluarkan sumpah serapah sebelum menutup telepon dengan kasar. Aku menatap ponsel yang sudah gelap dengan kepuasan yang dalam. Ini baru permulaan. Tak sampai 10 menit kemudian, media sosialku mulai banjir notifikasi. Tagar skandal Wijaya mulai trending. Beberapa akun bahkan sudah membagikan screenshot unggahan Nadia yang menjadi sumber kebocoran dokumen. Aku membuka Instagramnya. Postingan itu sudah dihapus, tapi terlambat. Internet tidak pernah lupa. Saat aku menggulir timeline, sebuah video pendek dari akun gosip membuat nafasku tersendat. Video itu menunjukkan Nadia sedang berjalan tergopoh-gopoh meninggalkan sebuah gedung perkantoran, dikerumuni wartawan. Nyonya Nadia, apa komentar Anda tentang kebocoran dokumen dari unggahan Anda? Tanya seorang reporter. Nadia yang biasanya selalu tampil sempurna kini terlihat compang-camping. Make up-nya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan yang paling memuaskan, kalung mutiaraku sudah tidak ada di lehernya. Ini salah paham. Aku tidak tahu itu dokumen rahasia. Teriaknya sambil berusaha menutupi wajah dengan tas Hermesnya yang mahal. Seorang reporter lain berteriak, benarkah hubungan Anda dengan Rio Wijaya yang menyebabkan kebocoran ini? Apakah ini bentuk balas dendam mantan istrinya? Wajah Nadia berkerut marah. Dinda itu gila. Dia yang merencanakan semua ini. Tapi tidak ada yang mendengarkan pembelaannya. Kamera-kamera justru mengarah ke seorang pria berbaju safari yang baru saja keluar dari gedung. Ayah Mas Rio, Handoko Wijaya, dengan wajah merah padam dan keringat mengucur deras. Para reporter langsung beralih, meninggalkan Nadia yang terpinggirkan. Aku menutup laptop pelan-pelan, menyimpan semua kepuasan ini di dalam hati. Ini baru karma pertama.
masih banyak yang akan mereka hadapi. Sesaat sebelum berdiri, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Aldo. Kau lihat beritanya? Ayahku baru saja memecat Rio dari jabatannya. Mereka sedang saling menyalahkan. Oh, dan satu lagi. Nadia baru saja dipecat dari perusahaannya karena dianggap membocorkan rahasia negara. Senang hari ini. Aku memandangi pesan itu lama sebelum membalas. Masih terlalu awal untuk senang. Ini baru babak pertama. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, butiran air menghantam jendela kafe tempatku duduk dengan ritme yang seolah mengikuti detak jantungku yang tak beraturan. Di hadapanku, laptop menampilkan siaran langsung konferensi pers keluarga Wijaya. Layar terbagi dua, di sebelah kiri, Handoko Wijaya dengan wajah kaku dan berkeringat berdiri di belakang podium, dikelilingi pengacara-pengacaranya yang berwajah serius. Di sebelah kanan, feed langsung menunjukkan Mas Rio yang duduk di baris kedua. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca, kehilangan semua kesombongan yang biasa terpancar darinya. Keluarga Wijaya ingin menyatakan bahwa kami akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum. Suara Handoko terdengar parau melalui speaker laptopku. Aku menyendok es kopi yang sudah hampir habis, menikmati setiap detik kejatuhan mereka. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah ketiadaan satu orang, Nadia. Di mana si pelakor kesayangan mereka sekarang? Ponselku bergetar. Pesan dari Mbak Sari. Bu, rumah seperti kapal pecah. Tadi pagi Mas Rio dan Nadia bertengkar keras. Aku dengar Nadia teriak, kau pikir aku mau jadi bahan tertawaan media karena kau? Lalu Mas Rio membanting piring. Sekarang Nadia pergi bawa koper besar. Aku hampir tersedak menahan tawa. Jadi pertengkaran mereka sudah mencapai tahap pecah piring? Aku membalas cepat. Apakah ada yang merekam? Balasan datang beberapa detik kemudian. Tidak, Bu. Tapi, ada sesuatu yang menarik. Nadia meninggalkan tas laptopnya. Dan Mas Rio langsung mengambilnya, seperti mencari sesuatu. Alisku naik. Ini menarik. Aku segera menghubungi Aldo melalui panggilan telepon. Dengar, Aldo, bisikku sambil menutupi mulut dengan tangan. Menurut informasi terakhir, Nadia kabur meninggalkan laptopnya di rumah Rio. Menurutmu apa isi laptop itu bisa berguna untuk kita? Suara Aldo di seberang terdengar tegang. Dinda, jangan gegabah. Jika Rio sudah memegang laptop itu, pasti dia akan. Dia tidak secerdas itu, potongku. Kau kenal saudara tirimu lebih baik dari siapapun. Dia panik sekarang, tidak berpikir jernih. Aldo diam sejenak. Baik, aku punya teman yang bisa membantu kita masuk ke sistem laptop itu secara remote. Tapi kita butuh laptop itu menyala dan terhubung ke internet. Aku menggigit bibir bawah, berpikir keras. Lalu tiba-tiba, ide muncul. Mbak Sari masih punya akses ke rumah itu, kan? Bisakah kita minta dia menyalakan laptop itu dan menghubungkannya ke Wi-Fi? Risiko besar, Dinda. Jika ketahuan, kita tidak punya pilihan lain, desakku. Ini kesempatan emas. Laptop Nadia pasti berisi banyak rahasia. Tentang perselingkuhannya dengan Rio, tentang pekerjaannya, mungkin bahkan tentang keluarga Wijaya. Setelah perdebatan singkat, Aldo akhirnya setuju. Kami membuat rencana sederhana. Mbak Sari akan menyalakan laptop saat Rio tidak di rumah, menghubungkannya ke internet, lalu Aldo akan mengirim temannya untuk mengakses sistem dari jauh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario. Jika berhasil, jika gagal, jika ketahuan. Pukul 1.23, ponselku bergetar. Pesan dari Aldo. Kita masuk. Temanku sedang mengunduh semua data. Ada sesuatu yang menarik. Aku kirim screenshot ke kamu. Beberapa detik kemudian, beberapa gambar masuk.
Aku membukanya satu persatu. Mata semakin membesar. Foto pertama. Nadia dan seorang pria separuh baya berpelukan mesra di sebuah restoran. Pria itu bukan Rio. Foto kedua. Screenshot percakapan WhatsApp antara Nadia dan seseorang bernama Bos A dengan pesan, "Jangan khawatir sayang, aku hanya memanfaatkan Rio untuk dapat informasi proyek. Kamu tetap yang utama." Foto ketiga. Dokumen spreadsheet berisi daftar transfer dana dari rekening Nadia ke beberapa akun berbeda, dengan catatan untuk investigasi PT Sentosa Abadi. Aku menatap layar tak percaya. Jadi selama ini, Nadia bukan hanya pelakor biasa, dia punya agenda tersembunyi. Pesan Aldo masuk lagi. "Dinda, ini lebih besar dari yang kita kira. Nadia ternyata mata-mati bisnis. Dia sengaja mendekati Rio untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan keluarga kami." Dadaku berdebar kencang. Ironi yang sempurna. Rio mengira telah menemukan cinta sejati, padahal dia hanya menjadi alat dalam permainan kotor Nadia. Aku segera membalas, "Kita harus bertemu besok. Ini mengubah segalanya." Sebelum menutup ponsel, aku melihat notifikasi terbaru di media sosial. Sebuah akun gosip mengunggah foto Nadia yang baru saja tiba di bandara, mengenakan kacamata hitam dan berusaha menghindari kamera. Captionnya berbunyi, "Nadia Larissa dikabarkan meninggalkan Jakarta setelah tersandung skandal kebocoran dokumen. Benarkah ini akhir dari hubungannya dengan Rio Wijaya?" Aku menyimpan ponsel dan berjalan ke jendela, menatap hujan yang masih turun deras. Malam ini, di suatu tempat di kota ini, Rio pasti sedang bergulat dengan kenyataan pahit. Wanita yang dikiranya mencintainya ternyata hanya memanfaatkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit iba pada mantan suamiku. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu. Sisa-sisa hujan semalam meninggalkan genangan di jalanan yang memantulkan bayangan gedung-gedung tinggi. Aku duduk di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Menteng. Jari-jariku mengetuk meja kayu dengan ritme tak sabar. Kopi hitam di hadapanku sudah dingin, tapi aku bahkan tidak menyentuhnya. Pikiranku masih penuh dengan dokumen-dokumen yang berhasil Aldo dan temannya ambil dari laptop Nadia semalam. Aldo terlambat 20 menit. Ketika akhirnya dia muncul, penampilannya membuatku terkejut. Rambutnya yang biasanya rapi sekarang acak-acakan, matanya merah, dan bajunya kusut seperti dia tidak sempat berganti pakaian semalaman. "Maaf terlambat," gumamnya sambil jatuh ke kursi di hadapanku. "Aku harus berurusan dengan ayahku sepanjang malam. Dia marah besar karena kebocoran dokumen itu." Aku mendorong cangkir kopi yang belum kuminum ke arahnya. "Kau baik-baik saja?" Dia menerima kopi itu dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. "Tidak. Keluargaku sedang hancur-hancuran. Tapi..." Dia mengangkat pandangan, matanya tiba-tiba berbinar. "Aku rasa ini yang kita butuhkan." Dari tas kulitnya, Aldo mengeluarkan sebuah flash disk dan menyerahkannya padaku. "Semua data dari laptop Nadia ada di sini. Dan percayalah, Dinda, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan." Aku mengambil flash disk itu dengan hati berdebar. "Seberapa buruk?" Aldo menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Nadia bukan sekadar mata-mata bisnis. Dia bekerja untuk seseorang yang punya dendam lama terhadap keluarga Wijaya. Aku memasukkan flash disk ke laptopku dengan tangan gemetar. Begitu terbuka, aku langsung melihat folder-folder yang sudah dikategorikan. Dokumen PT Sentosa, percakapan Rio, proyek tol Trans Jawa, dan yang paling menarik, Bos A. Aku membuka folder terakhir itu. Foto-foto yang muncul membuat nafasku tersengal. Foto pertama menunjukkan Nadia sedang berduaan dengan seorang pria berusia sekitar 50-an di sebuah klub malam. Pria itu wajahnya familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. Foto kedua lebih jelas.
Pria yang sama sedang menandatangani dokumen di sebuah meja rapat, dengan logo perusahaan di belakangnya. PT Mandiri Jaya Konstruksi. Tunggu. Bisikku. Otakku bekerja keras mengingat. PT Mandiri Jaya, itu perusahaan saingan utama PT Sentosa, kan? Aldo mengangguk pelan, wajahnya muram. Lebih dari sekadar saingan. Pemiliknya, Anton Wijaya, adalah sepupu ayahku. Mereka bermusuhan sejak 15 tahun lalu karena perselisihan warisan. Aku membuka dokumen teks dalam folder itu. Isinya adalah laporan-laporan Nadia kepada Anton tentang pergerakan bisnis keluarga Wijaya, lengkap dengan strategi untuk menjatuhkan mereka. Jadi selama ini, ucapku pelan, menyatukan puzzle-puzzle itu. Nadia sengaja disusupkan ke dalam hidup Rio untuk menghancurkan keluarganya. Aldo menghela napas panjang. Dan Rio yang bodoh itu jatuh cinta padanya. Ironis, bukan? Kau dikhianati karena dia tergoda wanita yang ternyata juga mengkhianatinya. Aku menutup laptop pelan-pelan, mencerna semua informasi ini. Seharusnya aku merasa puas. Rio sekarang tahu bagaimana rasanya dikhianati. Tapi yang kurasakan justru hampa. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tanyaku. Aldo menatapku dengan intens. Itu terserah kamu, Dinda. Ini bisa menjadi senjata pamungkas. Tapi dia berhenti sejenak. Aku harus jujur. Awalnya aku membantumu karena ingin menjatuhkan ayah dan Rio. Tapi sekarang, aku tidak yakin lagi. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Apa yang berubah? Aku melihat bagaimana ayahku, yang selama ini keras dan kejam, begitu hancur ketika tahu Rio dimanfaatkan seperti itu. Aldo menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Dan Rio, dia sekarang seperti zombie. Tidak makan, tidak tidur. Hanya mondar-mandir di rumah sambil memegang foto pernikahan kalian. Perkataan terakhirnya membuat dadaku sesak. Aku tidak menyangka akan mendengar hal itu. Lalu apa saranmu? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Aldo mengeluarkan amplop dari tasnya. Aku sudah memisahkan dokumen-dokumen yang benar-benar kriminal. Ini bukti bahwa Anton menyuruh Nadia menyusup dan mencuri rahasia perusahaan. Kita bisa gunakan ini untuk membersihkan nama keluargaku di mata hukum, tapi sekaligus membuat Anton dan Nadia menanggung konsekuensinya. Aku menerima amplop itu, merasakan berat moral yang tiba-tiba menimpaku. Ini bukan lagi sekadar balas dendam untukku. Ini sudah menjadi pertarungan bisnis besar dengan konsekuensi hukum. Dan Rio? Tanyaku pelan. Aldo memandangku dengan simpati. Dia sudah cukup menderita, Dinda. Tapi itu terserah kamu. Jika kamu ingin memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku menatap amplop di tanganku, lalu tiba-tiba saja, air mataku menetes. Semua kemarahan, rasa sakit, dan keinginan untuk membalas dendam yang selama ini kupendam tiba-tiba terasa begitu melelahkan. Baik, akhirnya kuputuskan. Kita serahkan dokumen ini ke pihak berwajib. Tapi, aku menarik napas dalam. Aku ingin bertemu Rio. Sendiri. Aldo mengangguk pengertian. Aku akan mengaturnya. Saat kami berpisah di depan kafe, hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Aku berdiri di bawah atap, menatap Aldo yang berjalan menjauh dengan bahu yang sedikit membungkuk. Tiba-tiba aku menyadari, kita semua adalah korban dalam permainan yang lebih besar. Dan mungkin, sudah waktunya untuk berhenti menjadi pion dan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Gedung berlantai 30 di Sudirman itu terlihat megah dengan kaca-kaca berlapis emas yang memantulkan cahaya matahari sore. Aku menatapnya dari dalam taksi, jari-jariku tanpa sadar menggenggam erat amplop berisi dokumen yang diberikan Aldo. Ini adalah pertama kalinya aku kembali ke kantor pusat PT
Sentosa abadi sejak perceraianku dengan Rio. Tempat yang dulu dengan bangga ku sebut perusahaan keluarga, sekarang terasa asing dan bermusuhan. Kita tunggu di sini saja, Bu? Tanya sopir taksi melalui kaca spion. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Ini mungkin akan lama. Begitu kaki menjejak lobi mewah yang dulu sering kulewati dengan Rio, ada getaran aneh di seluruh tubuhku. Segalanya masih sama. Marmer mengkilap, patung-patung seni kontemporer, aroma parfum mewah yang sengaja disemprotkan melalui AC, tapi suasana terasa berbeda. Resepsionis yang dulu selalu menyambutku dengan senyum lebar, sekarang memandangiku dengan tatapan waspada. Beberapa karyawan yang mengenaliku buru-buru menunduk, seolah takut terlihat berinteraksi denganku. Bu Dinda. Resepsionis utama, Mbak Ani, akhirnya menyapaku dengan suara bergetar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Aku tersenyum tipis. Saya ada janji dengan Pak Rio. Mbak Ani terlihat panik. Matanya melirik ke arah telepon di meja. Saya tidak mendapat informasi tentang itu. Dan Pak Rio sedang tidak menerima tamu. Hubungi saja sekretarisnya. Katakan Dinda yang datang. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Setelah beberapa saat berbisik di telepon, Mbak Ani mengangguk pelan. Bu Rina meminta ibu naik ke lantai 28. Perjalanan dengan lift terasa seperti penyiksaan. Setiap lantai yang berlalu membuat napasku semakin sesak. Aku ingat betapa dulu aku sering naik lift ini bersama Rio. Tangannya yang hangat selalu memegang pinggangku, bisikannya di telinga tentang betapa beruntungnya dia memilikiku. Sekarang aku kembali sebagai musuh. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh Rina, sekretaris pribadi Rio yang sudah bekerja sejak sebelum kami menikah. Wanita parubaya itu kini terlihat 10 tahun lebih tua, lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Dinda, ucapnya dengan suara serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, Rin. Di mana Rio? Rina mengarahkanku ke sebuah ruang rapat kecil. Dia tidak seperti biasanya. Dinda, tolong. Aku tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku langsung berjalan menuju ruangan itu dan membuka pintu tanpa mengetuk. Pemandangan di dalam membuat jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Rio, suamiku yang dulu selalu tampak sempurna dengan setelan jas bermerek dan rambut tersisir rapi, sekarang duduk di kursi dengan baju kemeja yang kusut, beberapa hari tidak dicukur, dan matanya yang merah pada menatap kosong keluar jendela. Di depannya berserakan botol-botol minuman keras dan dokumen-dokumen yang berantakan. Ketika pintu terbuka, dia perlahan menoleh. Begitu melihatku, tubuhnya menyentak seperti tersetrum. Dinda, suaranya parau, tidak percaya. Ruangan itu berbau alkohol dan keringat. Aku berjalan mendekat, meletakkan tas dan duduk di seberangnya tanpa diundang. Kau terlihat mengerikan, ucapku, lebih keras dari yang kurencanakan. Rio tertawa pahit. Lalu tiba-tiba wajahnya berkerut seperti akan menangis. Dan kau terlihat lebih cantik dari yang kuingat. Kami diam dalam keheningan yang tegang. Dari jendela di samping kami, seluruh Jakarta terhampar. Kerajaan bisnis yang dulu dibanggakan keluarga Wijaya, sekarang mungkin akan runtuh karena skandal ini. Aldo memberitahuku tentang Nadia. Akhirnya Rio memecah kesunyian. Tentang bagaimana dia. Suaranya tercekat. Aku sangat bodoh, Dinda. Aku kehilangan segalanya karena seorang wanita yang ternyata hanya memanfaatkanku. Aku menarik napas dalam. Kau kehilangan segalanya bukan karena Nadia, Rio. Kau kehilangan segalanya karena pilihan-pilihanmu sendiri. Dia menunduk, tangannya yang gemetar menutupi wajah. Aku tahu, dan tidak ada hari yang berlalu tanpa aku menyesalinya.
Tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke lantai di hadapanku, berlutut seperti orang berdoa. Aku mohon, Dinda. Aku tahu aku tidak pantas memintanya. Tapi, tolong bantu keluargaku. Kau satu-satunya yang bisa berpikir jernih sekarang. Dadaku sesak melihatnya seperti ini. Rio yang dulu begitu bangga, begitu sempurna, sekarang hancur di hadapanku. Tapi yang mengejutkanku, aku tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan justru sedih. Aku mengeluarkan amplop dari tasku dan meletakkannya di meja. Ini bukti bahwa Anton dan Nadia yang berada di balik kebocoran dokumen. Dengan ini, setidaknya kau dan ayahmu bisa mengurangi tuntutan hukum. Rio mengangkat wajahnya yang basah, tidak percaya. Kau masih mau membantuku? Setelah semua yang kulakukan. Aku berdiri, tidak sanggup melihatnya lebih lama lagi. Aku tidak melakukan ini untukmu, Rio. Aku melakukan ini karena itu hal yang benar. Ketika aku berbalik untuk pergi, tangannya yang dingin tiba-tiba menggenggam pergelanganku. Dinda, bisakah kita? Tidak, potongku dengan tegas sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Aku memaafkanmu, Rio. Tapi kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Lepas dari genggamannya, aku berjalan menuju pintu. Tepat sebelum keluar, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Oh ya, satu lagi. Aku sudah mengajukan gugatan untuk mendapatkan rumah kita yang di Cipete. Kau tidak akan kesulitan, kan? Lagi pula, kau dan Nadia sudah merencanakan untuk merenovasinya, bukan? Ekspresi Rio seperti ditampar. Dia mengangguk pelan, terlalu hancur untuk membantah. Begitu lift turun, baru aku menyadari ada air mata yang mengalir di pipiku. Tapi anehnya, ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini air mata pembebasan. Di lobi, teleponku berdering. Aldo, bagaimana? Tanyanya langsung. Sudah kuberikan dokumennya, jawabku sambil menyeka pipi. Sekarang urusan keluarga Wijaya bukan lagi urusanku. Dan rencanamu selanjutnya? Aku memandang keluar melalui kaca lobi, melihat matahari sore yang mulai tenggelam di antara gedung-gedung tinggi. Aku akan mengambil rumahku, memulai bisnis bariku, dan melanjutkan hidup. Aldo terdiam sejenak. Aku bangga padamu, Dinda. Kau lebih kuat dari yang kukira. Ketika keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, aku menarik napas dalam-dalam. Di depan, sopir taksi masih setia menungguku. Kemana, Bu? Tanyanya saat aku masuk. Aku tersenyum kecil. Pulang. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Kerumunan orang berlalu lalang dengan koper-koper mereka, bersiap untuk terbang ke berbagai penjuru dunia. Di tengah keramaian itu, seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan syal tertutup setengah wajah terlihat gelisah di depan gerbang keberangkatan internasional. Nadia Larissa, atau yang selama ini dikenal sebagai wanita paling dibenci di Jakarta, berdiri dengan postur tegang, jari-jarinya terus memainkan tiket pesawat ke Singapura yang sudah mulai lecet karena terlalu sering dipegang. Dari balik pilar tak jauh darinya, aku mengamatinya dengan seksama. Telepon genggam di tanganku merekam setiap gerak-geriknya dalam mode video. Aku tidak datang sendirian. Seorang reporter investigasi dari media ternama yang bekerja sama dengan Aldo berdiri di sampingku, juga mengamati dengan cermat. Apakah Anda yakin ini akan berhasil? Bisik sang reporter, Matius, sambil menyesap kopi yang dibelinya dari kafe terdekat. Aku mengangguk perlahan. Dia sudah terjepit. Skandalnya terbongkar, Rio meninggalkannya, bahkan bosnya Anton Wijaya sudah melepasnya seperti batu panas. Dia pasti akan mencoba kabur hari ini. Kami mengamati saat Nadia terus mengecek ponselnya. Wajah di balik kacamata hitam itu jelas menunjukkan kepanikan. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tiba-tiba,
Kerumunan di sekitar gerbang keberangkatan bergemuruh. 3 orang berpakaian sipil mendekati area check-in dengan langkah cepat. Salah seorang mengeluarkan lencana dari saku jasnya. Polisi. Nadia langsung membeku seperti rusa yang terkena sorot lampu mobil. Ketika petugas-petugas itu mulai bertanya pada petugas bandara dan menunjuk ke arahnya, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, menuju toilet wanita terdekat. "Action!" seru Matius. Kami berdua segera bergerak, mengikuti dari jarak aman. Di depan toilet wanita, kami menunggu dengan napas tertahan. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan bandara mendekati polisi dan berbicara sesuatu. Mereka kemudian membagi diri, satu menjaga pintu toilet, yang lain bergegas keluar, mungkin meminta bantuan tambahan. Aku melihat Matius mengangguk pada rekannya yang ternyata sudah bersiap di dekat pintu keluar toilet. Tak sampai 5 menit kemudian, drama itu terjadi. Nadia keluar dari toilet dengan penampilan yang sudah berubah. Rambutnya yang biasanya lurus sekarang dikepang, kacamata hitam diganti dengan masker wajah, dan syalnya sudah tidak ada. Tapi perubahan itu sia-sia. Nyonya Nadia Larissa. Salah seorang polisi menghadangnya tepat saat dia hendak menuju pintu keluar bandara. Bukan. Saya orang lain." Suara Nadia yang biasanya begitu percaya diri sekarang gemetar tak karuan. "Kami perlu memeriksa identitas Anda. Tolong ikut kami." Saat itulah Nadia melakukan kesalahan fatal. Dia mendorong polisi itu dan berlari. Tapi langkahnya tidak jauh. 2 petugas lain langsung mencegatnya. Adegan itu berlangsung cepat. Tangan Nadia diborgol, tasnya disita, dan dia digiring keluar di tengah tatapan penumpang lain yang penuh keheranan. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel dan merekam. Tak sampai 10 menit, video pelakor terkenal ditangkap di bandara sudah menyebar di media sosial. Aku dan Matius mengikuti dari belakang, merekam setiap detil untuk laporan khususnya. Saat melewati lorong bandara, tiba-tiba saja pandangan Nadia berpapasan denganku. Matanya yang terbuka lebar penuh ketakutan tiba-tiba menyala dengan pengenalan, lalu berubah menjadi kebencian yang dalam ketika menyadari kehadiranku. "Dinda!" teriaknya sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi. "Kau yang berada di balik ini semua. Kau gila. Kau!" Suaranya terputus ketika pintu mobil polisi tertutup. Tapi tatapan terakhirnya, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan penyesalan, akan kuingat untuk waktu yang lama. Matius mematikan kameranya. "Kami dapat bahan bagus hari ini. Terima kasih atas tipnya." Aku mengangguk. Pastikan semua bukti itu sampai ke pihak berwajib. Dia tidak hanya merusak rumah tangga orang, tapi juga terlibat dalam industrial espionage. Ketika mobil polisi membawa Nadia pergi, aku berdiri di tempat parkir bandara, merasakan angin sore yang bertiup pelan. Seharusnya aku merasa puas. Wanita yang menghancurkan pernikahanku sekarang mendapatkan balasannya. Tapi yang kurasakan justru hampa. Ponselku bergetar. Pesan dari Aldo. "Kau lihat berita? Anton Wijaya baru saja ditangkap di kantornya. Kasusnya semakin besar." Aku membalas singkat. "Bagus. Tapi ini sudah bukan urusanku lagi." Sebelum masuk ke taksi, aku menatap langit biru di atas bandara. Sebuah pesawat lepas landas dengan suara gemuruh, membawa penumpangnya ke destinasi baru. Aku tersenyum kecil. Mungkin sudah waktuku juga untuk benar-benar move on. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang baru, menerangi dinding-dinding putih yang masih kosong dan rak-rak buku yang baru setengah terisi. Aku berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke pusat kota, menikmati pemandangan Jakarta yang sibuk dari ketinggian lantai 15 ini. Udara pagi yang segar mengalir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa serta suara hiruk-pikuk kota yang mulai bangun. 3 bulan. Hanya 3 bulan sejak kejadian di bandara,
Sejak Nadia ditangkap dan seluruh skandal keluarga Wijaya terbongkar. 3 bulan sejak aku memutuskan untuk benar-benar memulai hidup baru. Aku menoleh ke meja kerjaku di tengah ruangan. Sebuah meja kayu oak besar yang sengaja kubeli sebagai hadiah untuk diriku sendiri. Di atasnya tersusun rapi dokumen-dokumen pendirian perusahaan bariku. Desain interior, desain. Mimpi lamaku yang selama ini terkubur karena fokus mendukung karir Rio, akhirnya bisa terwujud. Bu Dinda, kontraktor sudah datang. Maya, asisten baruku yang masih muda dan penuh semangat, menyapa dari pintu. Terima kasih, Maya. Tolong antar mereka ke ruang meeting. Aku akan menyusul. Sebelum meninggalkan ruangan, aku mengambil frame foto dari laci meja. Satu-satunya foto yang kubawa dari rumah pernikahanku dulu. Foto itu menunjukkan aku dan Rio di hari wisuda sarjanaku. Saat mimpiku tentang menjadi desainer interior masih bersinar terang. Dengan hati yang tenang, aku memutar frame itu dan menyimpannya kembali ke dalam laci. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah kehilangan diriku dalam cinta, dan sekarang telah menemukannya kembali. Ruang meeting kecilku sudah penuh ketika aku masuk. Ada Pak Budi, kontraktor berpengalaman yang setuju bekerja sama denganku meski usahaku masih baru. Ada juga Ibu Anissa, klien pertamaku yang berani mempercayakan renovasi villa keluarganya padaku. Selamat pagi semua, sapaku dengan senyum tulus, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Mari kita mulai presentasi konsep untuk villa keluarga Anissa. Presentasi berjalan lancar. Aku menjelaskan setiap detil desain dengan penuh semangat, konsep open space yang kubuat, pemilihan material ramah lingkungan, hingga sentuhan tradisional Jawa yang kuselipkan untuk menghormati latar belakang keluarga Ibu Anissa. Wah, saya sangat terkesan, Bu Dinda, puji Ibu Anissa setelah presentasi selesai. Desainnya sangat personal dan penuh pertimbangan. Berbeda sekali dengan firma-firma besar yang biasanya hanya menawarkan konsep standar. Hatiku berbunga-bunga mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu. Saya percaya sebuah rumah harus mencerminkan kepribadian penghuninya, bukan hanya mengikuti tren. Setelah pertemuan selesai dan klienku mengiyakan proposal dengan senyum puas, aku kembali ke ruang kerjaku dengan langkah ringan. Pencapaian kecil ini terasa lebih bermakna daripada semua pesta mewah yang pernah kuhadiri sebagai istri Rio. Sore itu, ketika aku sedang memeriksa sampel material di ruang studio, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo. Bu Dinda? Saya Rudi dari majalah Desain Living. Kami tertarik untuk memuat profil bisnis baru Anda di edisi mendatang. Aku nyaris menjatuhkan telepon. Majalah itu adalah salah satu publikasi terkemuka di industri desain. Saya sangat tersanjung. Tapi bisnis saya masih sangat baru. Justru itu yang membuat Anda menarik, Bu. Kisah seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan mengejar mimpinya. Pembaca kami akan menyukainya. Perbincangan berlanjut selama 20 menit. Ketika aku menutup telepon, tanganku masih gemetar. Maya yang melihat ekspresiku langsung mendekat dengan wajah penuh tanya. Kita akan masuk majalah ternama, bisikku tak percaya. Maya langsung melompat kegirangan. Bu. Ini luar biasa. Kita harus merayakannya. Malam itu, aku mengajak Maya dan beberapa teman baruku makan malam di restoran kecil dekat kantor. Bukan tempat mewah seperti yang biasa kukunjungi dulu, tapi hangat dan penuh tawa. Ketika aku pulang ke apartemen kecilku, tempat sementara sampai rumah di Cipete selesai direnovasi, ada paket menungguku di depan pintu. Sebuah kotak kecil dengan kartu sederhana. Untuk Dinda yang kuat. Selamat atas pencapaian barumu, Aldo. Di dalam kotak itu terdapat sebuah pena desainer mewah, jenis yang selalu kuidam-idamkan saat masih kuliah dulu. Aku mengusap mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Di meja kerjaku,
Ada dokumen lain yang menungguku. Surat gugatan cerai yang sudah disetujui pengadilan. Besok adalah hari terakhir masa banding. Rio tidak mengajukan keberatan. Dengan hati yang tenang, aku menandatangani dokumen itu menggunakan pena pemberian Aldo. Tanda tangan kali ini terasa berbeda. Bukan tanda kepasrahan, tapi sebuah deklarasi kebebasan. Esok pagi, ketika matahari kembali menyinari ruang kerjaku yang masih baru, aku berdiri di depan jendela lagi. Tapi kali ini, yang kulihat bukanlah gedung-gedung tinggi Jakarta. Yang kulihat adalah masa depan. Masa depan yang kutentukan sendiri. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan-genangan air yang memantulkan neon sign toko-toko di sepanjang Jalan Kemang. Aku duduk di dalam mobil sewaanku, menatap melalui kaca yang terus-menerus dibersihkan oleh wiper yang bergerak ritmis. Di seberang jalan, sebuah warung kopi sederhana masih buka meski sudah larut malam. Di sanalah sosok itu duduk sendirian di sudut paling gelap. Rio Wijaya, mantan suamiku yang dulu bergelimang kemewahan, sekarang mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Aku mematikan mesin mobil dan menarik napas dalam. Sudah 3 minggu sejak perceraian kami resmi, dan ini pertama kalinya aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena Aldo memintaku. Rio menolak bantuan siapapun, bahkan dari keluarganya sendiri. Begitu aku membuka pintu warung, aroma kopi robusta yang kuat langsung menyergap. Beberapa pengunjung melirik ke arahku. Penampilanku dengan blazer merah dan high heels jelas kontras dengan suasana warung ini. Rio bahkan tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri tepat di depan mejanya. "Dinda." Suaranya serak, matanya yang merah menunjukkan betapa lelahnya dia. Apa kau nyata?" Bau alkohol menyengat dari nafasnya. Di depannya ada 3 botol bir kosong dan sebungkus rokok yang sudah hampir habis. Aku duduk di seberangnya tanpa diundang, meletakkan tas di bangku plastik yang lengket. "Kau terlihat mengerikan," ucapku, lebih keras dari yang kurencanakan. Rio tertawa pahit, meraih botol bir terakhir dan meminum sisanya yang mungkin sudah hangat. "Dan kau terlihat semakin cantik. Bisnismu berkembang, ya? Aku lihat wawancaramu di majalah itu." Aku mengangguk perlahan. Anehnya, melihatnya seperti ini tidak memberiku kepuasan seperti yang kubayangkan. Justru ada rasa sedih yang mengganjal. Ini adalah pria yang dulu kukagumi, yang kucintai, sekarang hancur berkeping-keping. "Aldo mengirimi aku fotomu minggu lalu," kataku sambil membuka tas. "Kau tinggal di kos-kosan sempit di daerah Cilandak sekarang." Dia mengangkat bahu. "Rumah keluarga disita. Mobil-mobil dijual untuk bayar denda perusahaan. Ayahku sekarang tinggal di rumah sakit, tekanan darah tinggi dan stroke ringan." Matanya berkaca-kaca. "Semua salahku, Dinda. Jika saja aku tidak..." "Aldo bilang kau menolak tawaran kerja dari temannya," potongku, tidak ingin terjebak dalam drama penyesalannya. "Kenapa?" Rio menatap tangannya yang kini kasar. Tangan yang dulu selalu halus karena perawatan spa mingguan. "Aku tidak pantas dapat bantuan. Setelah semua yang kulakukan, padamu, pada perusahaan keluarga." Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas dan menyelipkannya di bawah botol bir kosong. "Ini bukan bantuan. Ini pinjaman. Aku tahu kau punya kemampuan dalam manajemen proyek. Ada kontraktor yang sedang mencari orang seperti kamu." Dia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai dan kartu nama seorang kontraktor ternama. Tapi setelah semua yang kulakukan, "Aku tidak melakukan ini untukmu, Rio," kataku tegas. "Aku melakukan ini karena dulu, sebelum segalanya menjadi kacau, kau adalah pria berbakat yang punya integritas. Mungkin suatu hari nanti kau bisa menemukan dirimu yang dulu lagi." Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kini kurus.
Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, Dinda. Apalagi kau. Aku berdiri, mengambil tas. Maaf bukan tentang kata-kata, Rio. Maaf adalah tentang perbuatan. Buktikan padaku, pada dirimu sendiri, bahwa kau layak dapat kesempatan kedua. Sebelum pergi, aku meletakkan selembar foto di atas meja. Foto kami di hari pernikahan, ketika segala sesuatu masih mungkin. Aku tidak membencimu, Rio. Tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Mungkin suatu hari nanti kau akan menemukan kedamaian. Ketika aku berbalik untuk pergi, tangannya yang dingin menyentuh pergelanganku sebentar. Dinda, terima kasih. Hujan masih deras ketika aku keluar dari warung itu. Di mobil, aku duduk beberapa menit, menatap Rio melalui kaca warung yang berembun. Dia masih memandangi foto itu. Bahunya yang dulu tegap sekarang terlihat ringkih. Ponselku bergetar. Pesan dari Aldo. Bagaimana pertemuanmu dengannya? Aku membalas sambil menyalakan mesin mobil. Dia akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Ketika mobil melaju meninggalkan Kemang, aku memandangi Jakarta yang basah oleh hujan. Kota ini telah menyaksikan kejatuhanku. Dan sekarang menyaksikan kebangkitanku. Mungkin suatu hari nanti, kota ini juga akan menyaksikan kebangkitan Rio. Tapi malam ini, aku hanya ingin pulang, membuat secangkir teh hangat, dan merayakan fakta bahwa aku selamat dari badai, dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, langit Jakarta baru saja selesai menumpahkan seluruh beban hujannya, meninggalkan udara yang segar namun lembab. Aku berdiri di depan rumah lamaku di Cipete, sekarang sepenuhnya milikku setelah proses gugatan selesai, menyaksikan para pekerja menyelesaikan renovasi terakhir. Dinding yang dulu berwarna krem sekarang bersalin menjadi putih bersih dengan aksen kayu, cerminan seleraku yang telah berubah selama setahun terakhir. Bu Dinda, ada paket untuk ibu. Salah satu pekerja menghampiriku sambil mengusap keringat di dahinya. Dia menyodorkan kotak persegi panjang sederhana yang dibungkus kertas coklat polos, tanpa kartu atau identitas pengirim. Aku menerimanya dengan alis berkerut, membalik-balik bungkusan itu untuk mencari petunjuk. Siapa yang mengantarkan ini? Bapak-bapak, Bu. Tidak muda tidak tua. Pakai kacamata, muka capek. Dia cuma bilang, tolong berikan pada Bu Dinda, lalu pergi. Jantungku berdebar kencang. Deskripsi itu mengingatkanku pada Rio. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka bungkusan itu di teras rumah. Isinya membuat napasku tersendat. Sebuah album foto tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Halaman pertama terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan foto pernikahan kami. Rio dengan setelan jas abu-abu dan aku dalam gaun pengantin sederhana, tersenyum bahagia tanpa tahu badai yang akan kami hadapi. Tapi yang membuatku tertegun adalah secari kertas yang terselip di sana, bertuliskan dengan huruf-huruf Rio yang dulu selalu kubanggakan rapi. Dinda, aku menemukan ini di gudang kos-kosanku. Seharusnya ini menjadi milikmu. Maafkan aku untuk semua yang kulakukan, bukan karena aku berharap kau kembali, tapi karena aku akhirnya mengerti betapa sakitnya pengkhianatan itu. Aku sedang mencoba menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih untuk kesempatan itu. Aku membalik halaman demi halaman, menyaksikan momen-momen bahagia yang sempat terkubur dalam ingatanku. Kami di Pantai Anyer saat bulan madu. Rio memelukku dari belakang saat aku mencoba memasak mie instan. Foto-foto kami dengan latar belakang rumah ini ketika baru dibeli, masih kosong, penuh harapan. Tiba-tiba, di antara halaman-halaman itu, jatuh selembar kertas lain. Sebuah cek atas namaku dengan nominal yang cukup besar, hampir setara dengan pinjaman yang beri padanya 2 bulan lalu. Matahari pagi semakin tinggi ketika aku masih terduduk di tangga teras. Album itu terbuka di pangkuanku. Teleponku berdering. Aldo, kau dapat paket dari Rio? Tanyanya langsung. Ya. Album foto dan cek pelunasan.
Aldo menghela napas panjang. Dia baru saja mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan kontraktor itu. Gajinya tidak besar, tapi dia memilih melunasimu pertama. Aku menutup album perlahan. Bagaimana keadaannya sekarang? Lebih baik. Dia menyewa kamar yang lebih layak, rutin menjenguk ayahku di panti rehabilitasi. Aldo berhenti sebentar. Dinda, dia benar-benar berubah. Aku tidak memintamu untuk memaafkannya, tapi aku sudah memaafkannya. Aldo, potongku dengan suara lembut. Tapi maaf tidak berarti melupakan atau kembali ke masa lalu. Setelah menutup telepon, aku masuk ke dalam rumah yang masih berantakan karena renovasi. Di tengah ruang keluarga yang baru saja dicat, ada satu dinding yang sengaja kubiarkan kosong. Sekarang aku tahu apa yang akan kulakukan. Album foto Rio akan menemukan tempat di sana, bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa bahkan dari reruntuhan, sesuatu yang baru bisa tumbuh. Sore itu, ketika pekerja sudah pulang dan rumah kembali sepi, aku duduk di lantai kayu yang masih berbau vernis, memandangi album itu lagi. Di halaman terakhir, ada foto kami di tahun pertama pernikahan. Rio memelukku dari belakang, kedua tangannya melingkari pinggangku, wajahnya menempel di pipiku sambil tersenyum. Dengan pensil, ku beri tanda kecil di sudut foto itu sebelum menutup album. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat, bahwa cinta itu pernah ada, dan meski berakhir, itu adalah bagian dari perjalanan yang membuatku menjadi diriku yang sekarang. Ketika matahari sore menyinari ruangan melalui jendela baru, aku mengambil telepon dan mengirim pesan singkat. Terima kasih untuk albumnya. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari. Tidak ada balasan yang datang. Dan anehnya, aku baik-baik saja dengan itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak lebih megah dan menakutkan di bawah terik matahari siang yang menyengat. Aku duduk di bangku pengunjung, jari-jariku menggenggam erat lengan kursi kayu yang sudah usang, menyaksikan dari balik kacamata hitam saat Nadia Larissa digiring masuk ke ruang sidang dengan tangan terborgol. Perempuan yang dulu selalu tampil sempurna itu, kini mengenakan seragam tahanan oranye yang terlalu besar untuk tubuhnya. Wajahnya tanpa riasan terlihat pucat dan jauh lebih tua dari usianya. Rambut ikalnya yang dulu selalu tertata rapi sekarang kusut dan diikat sembarangan di belakang kepala. Sidang perkara nomor 127 PIDB 2023. Terdakwa Nadia Larissa, silakan berdiri, ucap Ketua Majelis Hakim dengan suara berat. Nadia berdiri dengan bahu yang sedikit membungkuk, tapi matanya masih memancarkan sisa-sisa kesombongan. Aku memperhatikan bagaimana jari-jarinya gemetar meski dia berusaha keras menutupinya. Terdakwa didakwa melanggar pasal 22 Yungto pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Suara jaksa penuntut bergema di ruangan yang sunyi. Setiap tuduhan yang dibacakan seperti pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Nadia. Wajahnya semakin pucat ketika jaksa membacakan bukti-bukti kuat, percakapan WhatsApp-nya dengan Anton Wijaya, transfer dana tidak sah, hingga dokumen-dokumen perusahaan yang sengaja dibocorkan. Ketika giliran jaksa menampilkan bukti foto-foto Nadia bersama Rio, termasuk yang diambil diam-diam di rumah kami dulu, mataku tanpa sadar beralih ke sudut ruangan. Di sana, Rio duduk sendirian, wajahnya tertutup kedua tangan. Dia hadir bukan sebagai pendukung, tapi sebagai saksi korban. Terdakwa tidak hanya merusak rumah tangga orang, tapi juga terlibat dalam konspirasi merugikan negara senilai hampir 300 miliar rupiah, ucap jaksa dengan tegas. Nadia tiba-tiba berbalik ke arah penonton, matanya yang liar mencari sesuatu. Ketika pandangannya menemuiku, bibirnya yang kering menyunggingkan senyum sinis. Dinda, bisiknya cukup keras sampai terdengar. Kau senang melihatku seperti ini. Ruangan bergemuruh. Hakim mengetukkan palu berkali-kali. Terdakwa harap tenang.
Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada kebencian di hatiku saat ini, hanya rasa iba yang aneh. Perempuan di hadapanku bukan lagi ancaman, bukan lagi rival, hanya seorang terdakwa yang terjepit oleh keserakahannya sendiri. Ketika sidang istirahat, aku berjalan ke lorong pengadilan untuk mencari udara segar. Di sana, di depan mesin kopi tua, Rio mengejarku. "Dinda, aku tidak tahu kau akan datang," ucapnya dengan suara serak. Aku memutar tubuh perlahan. Rio sekarang terlihat lebih baik dari pertemuan terakhir kami. Rambutnya sudah rapi, mengenakan kemeja sederhana yang bersih, tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. "Aku perlu melihat ini sampai akhir," jawabku sambil menyesap kopi yang terlalu pahit. "Untuk penutupan." Dia mengangguk pahit. "Aku sudah memberikan kesaksian pagi tadi. Semua kebohongannya terbongkar. Aku bahkan tidak mengenali perempuan yang kukira ku kenal itu." Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak kami alami. Dari balik jendela lorong, terlihat Nadia sedang dibawa kembali ke ruang sidang oleh petugas. Wajahnya yang dulu cantik sekarang terlihat hancur oleh stres dan penyesalan. "Kau tahu," ucap Rio tiba-tiba, "setelah semua ini berakhir, aku akan pindah ke Bandung. Mulai hidup baru. Ada tawaran kerja di sana." Aku tersenyum kecil. "Itu bagus, Rio. Benar-benar bagus." Ketika sidang dilanjutkan, aku kembali ke ruangan dan menyaksikan hakim membacakan vonis. Terdakwa Nadia Larissa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 7 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Teriakan Nadia memenuhi ruangan. "Tidak, ini tidak adil. Aku hanya melakukan perintah Anton. Dia yang seharusnya." Suaranya terputus ketika petugas membawanya keluar. Di detik terakhir sebelum meninggalkan ruangan, dia menoleh padaku, matanya penuh dengan emosi yang tak terbaca, kemarahan, penyesalan, iri, atau mungkin permohonan maaf. Aku tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Ketika pintu ruang sidang tertutup di belakangnya, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti sebuah bab yang akhirnya berakhir. Di luar pengadilan, langit Jakarta sore itu terlihat begitu biru. Aku mengeluarkan telepon dan membuka aplikasi pesan, mengetik pesan singkat pada Aldo. "Sudah selesai. Dia divonis 7 tahun. Balasannya datang segera. "Kau baik-baik saja?" Aku menatap langit biru itu lagi sebelum membalas. "Ya, lebih dari baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar memaknainya. 2 tahun kemudian, pameran desain interior terbesar di Jakarta dipadati pengunjung dari berbagai kalangan. Aku berdiri di depan booth desain interior design yang terletak di pusat hall, memandangi para tamu yang mengagumi karya-karya terbaru tim kami. Booth ini 3 kali lebih besar dari tahun pertama kami ikut pameran, dengan dinding-dinding berlapis kayu jati yang dipadukan dengan tanaman hidup, mencerminkan filosofi desain kami yang mengutamakan keberlanjutan dan kehangatan. "Bu Dinda, tamu VIP sudah datang," bisik Maya, asistenku yang sekarang sudah naik jabatan menjadi manajer proyek. Aku menoleh ke arah yang ditunjuknya. Aldo Wijaya berdiri di depan instalasi kami yang paling ikonik, sebuah ruang keluarga mini dengan perpaduan sempurna antara tradisional dan modern. Persis seperti konsep yang membuat namaku melambung dalam 2 tahun terakhir. Aldo tak lagi mengenakan setelan formal seperti dulu. Kini ia lebih memilih kemeja linen sederhana dengan lengan digulung, mencerminkan perubahan hidupnya setelah memutuskan keluar dari bisnis keluarga dan mendirikan perusahaan konsultan desain sendiri. "Karya terbaikmu sejauh ini," ucapnya sambil menatapku dengan senyum yang membuat matanya berkerut. "Berhenti memuji. Aku bisa jadi sombong," jawabku sambil menepuk pundaknya. Tapi dalam hati, aku tahu dia benar. Karya ini spesial karena terinspirasi dari perjalananku sendiri. Sebuah ruang yang dirancang bukan hanya untuk keindahan, tapi untuk penyembuhan.
Aldo mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah undangan sederhana. Pameran solo pertamaku minggu depan. Kau datang. Mataku menatap undangan itu, lalu pada Aldo. Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kami berkembang secara alami dari sekadar sekutu, menjadi teman, lalu sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, tapi kami berdua sengaja tidak terburu-buru memberi label. Tentu saja, jawabku sambil menerima undangan. Jari-jariku sengaja menyentuh tangannya sedikit lebih lama dari seharusnya. Di tengah obrolan kami, telepon Aldo berdering. Dari ekspresinya, aku tahu siapa yang menelepon. Rio lagi di Bandung? Tanyaku setelah dia menutup telepon. Aldo mengangguk. Dia baru saja menyelesaikan proyek pertamanya sebagai manajer independen. Bangga sekali. Aku tersenyum. Rio dan aku sesekali masih bertukar kabar, sekadar untuk memastikan kami baik-baik saja. Terakhir kali dia mengirim foto rumah kecilnya di Bandung dengan kebun herbal yang sedang dikembangkan. Tidak ada jejak kemewahan masa lalunya, tapi ada kedamaian dalam matanya yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. Pameran hampir usai ketika seorang wanita muda mendekati booth kami. Bu Dinda? Saya dari majalah Archilife. Bisakah saya mewawancarai Anda tentang konsep sustainable design yang Anda usung? Aku mengangguk antusias. 5 tahun lalu, aku hanya istri seorang pengusaha. 3 tahun lalu, aku korban pengkhianatan. Sekarang, aku adalah Dinda Surya, pemilik desain interior design yang karyanya diincar media ternama. Ketika wawancara selesai dan pameran resmi ditutup, Aldo menungguku di depan gedung. Jakarta malam itu bersinar dengan jutaan lampu, tapi yang kutemukan adalah cahaya di matanya ketika dia mengulurkan tangan. Jalan-jalan sebentar, tanyanya. Tanganku dengan sendirinya meraihnya. Tentu. Kami berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang ramai, tidak menuju kemanapun khusus. Aldo bercerita tentang rencananya membuka kelas desain untuk anak-anak kurang mampu. Aku berbagi ide tentang proyek komunitas berikutnya. Percakapan kami mengalir begitu alami, seperti 2 sungai yang akhirnya bertemu setelah berkelok-kelok melewati berbagai medan. Di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas berubah merah. Kami berhenti, dan di saat itu Aldo tiba-tiba memegang kedua tanganku. Dinda, kita tidak pernah benar-benar membicarakan ini, ucapnya, matanya berbinar di bawah lampu jalan. Aku tahu apa yang dia maksud. Selama 2 tahun ini, kami sengaja mengambil waktu. Aku butuh menyembuhkan luka, dia butuh menemukan jati diri di luar bayang-bayang keluarganya. Aku tahu, bisikku, jari-jariku meremas tangannya. Dan menurutku, kita tidak perlu kata-kata besar. Aku bahagia seperti ini, pelan-pelan, pasti, dengan seseorang yang mengerti arti perjuangan dan pertumbuhan. Aldo tersenyum, senyum yang membuat seluruh wajahnya bersinar. Jadi, kita resmi. Kita resmi, jawabku sambil tertawa ketika lampu hijau menyala dan pejalan kaki lain mulai berkerumun di belakang kami. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah hasil renovasiku sendiri, rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku, sekarang berubah menjadi ruang penuh karya seni dan tawa. Aku berdiri di depan dinding tempat album foto Rio kutempatkan 2 tahun lalu. Dengan hati yang tenang, aku menambahkan foto terbaru di sampingnya, foto tim desain di pameran hari ini, dengan Aldo berdiri di sampingku. Bukan untuk menggantikan kenangan lama, tapi sebagai bukti bahwa hidup terus berjalan, dan terkadang, setelah badai, kita menemukan pelangi yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. 6 bulan kemudian, sebuah surat kabar melaporkan Nadia Larissa mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 2,5 tahun menjalani hukuman. Dia terlihat keluar dari penjara dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya, langsung menuju bandara untuk terbang ke kota kelahirannya. Di halaman yang sama, ada kolom kecil tentang Aldo Wijaya dan Dinda Surya yang baru saja memenangkan penghargaan desain terbaik untuk proyek komunitas mereka.
Foto kami berdiri bahu-membahu, tersenyum bahagia tanpa menyadari, atau mungkin sudah tidak peduli, dengan berita di kolom sebelahnya. Hidup terus berjalan, dan bagi mereka yang berani bangkit dari reruntuhan, selalu ada cerita baru yang menanti untuk ditulis.